Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, ini di hari Jumat 4 Juni 2021, ini kembali menyapa kalian untuk menemani mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran Harian Rakyat Benteng. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa juga untuk like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Untuk berita utama hari ini ada kasus RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang dan Tenaga Kerja Asing. Toko Presidium meminta untuk tangkap pelakunya. Dimana kita ketahui kegiatan Rencana Detail Tata Ruang tahun 2013, 2014 dan Retribusi Tenaga Kerja Asing yang saat ini sedang diselidik aparat penegak hukum. Nah, kasus tersebut mendapat sorotan dari Toko Presidium Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah. Bahkan jika benar ada indikasi pelanggaran hukum, Toko Presidium meminta aparat segera menangkap pelakunya. Toko Presidium Pemekaran Junia Heri mengaku turut prihatin jika benar adanya pelanggaran hukum dalam kegiatan RDTR maupun TKA yang saat ini diselidiki oleh APH. Apalagi ada dugaan kedua kegiatan ini melibatkan sejumlah oknum pejabat. Sementara itu, Ketua Gerasi Benteng Nasir Wandi menuturkan pihaknya terus melakukan pengawalan terhadap 9 tuntutan yang sudah disampaikan ke Kejati, Kejari, Polres, Pemkap maupun DPRD Benteng. Dugaan fiktif RDTR, dugaan korupsi retribusi TKA, dugaan suap perda batubara. Ia mengajak seluruh pihak berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pengawalan agar APH secara cepat menetapkan pelaku ataupun tersangka kegiatan tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini mengenai dengan hasil seleksi anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibra. Kecewa hasil seleksi, Kepsek datangi Dispora. Kepala SMK Taruna Kelautan dan Perikanan Mulyan Susanto mendatangi kantor Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora. Kedatangan Kepsek bersama pelajarnya kemarin mempertanyakan hasil seleksi yang membuat pelajarnya tidak lolos. Terlebih diketahui jika pelajar tersebut telah dinyatakan berpeluang masuk dalam nominasi anggota Paskibra Kabupaten. Kepada RDT, Mulyan menilai pada seleksi lalu pelajarnya layak untuk lolos, bahkan minimal menjadi anggota Paskibra Bengkulu Tengah. Mulyan mengharapkan panitia kedepannya untuk benar-benar independen dalam melalui seleksi sehingga karakter anak tidak terbuang begitu saja, terutama anak yang memiliki potensi. Terpisah, PLT Kepala Dispora Benteng Dr. Andes Junaidi menjelaskan pencoretan siswa SMK Taruna Kelautan dan Perikanan tersebut dikarenakan adanya satu anggota Paskibraka laki-laki Benteng yang tidak lolos dalam seleksi tingkat provinsi dan nasional. Karena kembalinya satu peserta ini, oleh karena itu adik dicoret dari anggota Paskibra Benteng. Sebab berdasarkan peringkat berada di paling bawah sehingga harus digantikan. Berita selanjutnya ini ada telur penyu dihargai Rp7.000 per butir. Penyu ini merupakan salah satu hewan yang saat ini hampir punah keberadaannya jika tidak dilestarikan. Nah, mengantisipasi hal tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pengelola konservasi penyu Alun Utara Desa Pekik Nyaring. Nah, salah satunya membayar telur penyu yang ditemukan masyarakat seharga Rp7.000 per butir. Pengelola konservasi Zulkarnedi mengatakan pelestarian penyu harus didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat setempat. Hal ini dilakukan agar penyu tak terancam punah. Sementara itu, telur yang menetas atau disebut tukik atau anak penyu akan dilepas ke laut seperti dilakukan kemarin. Nah, terdapat 105 ekor yang dilepas. Pelepasan bersama dengan murid dan guru sekolah Alam Mahira, Kota Bengkulu. Kepala Sekolah Alam Mahira Dika Fitriyanti SPD ini mengatakan kegiatan pelepasan tukik ini sejalan dengan moto sekolah, yakni belajar, bermain, dan berpetualang. Dengan terlibatnya siswa dalam pelepasan dapat menumbuhkan cinta dan kepedulian terhadap hewan dan lingkungan yang dilindungi. Nah, untuk berita terakhir hari ini dari halaman liputan 11, yaitu 5 kades di Kecamatan Pondok Kubang habis masa jabatan. Sebanyak 5 kades di Kecamatan Pondok Kubang tahun ini habis masa jabatan, diantaranya itu Desa Pondok Kubang, Desa Harapan Makmur, Talang Tengah, Batu Raja, dan Linggar Galing.
Nah, diperkirakan untuk pemilihan kepala desa akan dilangsungkan pada akhir tahun ini. Staf pemerintahan kantor Camat Pondok Kubang, Zanil Iksan, mengatakan jika pihaknya masih menunggu surat resmi dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terkait pelaksanaan Pilkades. Nah, juga menuturkan jika pihaknya tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan Pilkades ini, namun melakukan pemantauan dan penengah jika nanti terjadinya konflik maupun permasalahan. Kades Pondok Kubang Ispindi Said Esos ini membenarkan bahwa jabatan sebagai Kades akan berakhir. Namun ketika ditanya mengenai apakah beliau akan mencalonkan diri kembali, ia menjawab sekarang ini fokus menjalankan tugasnya sebagai Kades sampai akhir jabatannya. Nah, itulah tadi beberapa berita maupun informasi yang terbit di Koran Harian Rakyat Benteng, tepatnya hari ini Jumat 4 Juni 2021. Untuk kalian yang ingin lebih lengkap lagi, kalian bisa juga berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Dan tidak hanya itu saja, kalian juga bisa mengakses website kami di rakyatbenteng.com. Nah, jangan lupa juga untuk follow semua media sosial kami dari Facebook, Twitter maupun Instagram. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan yang sudah subscribe, jangan lupa untuk like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Saya Jandini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.